Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa kembali dengan kakak. Oke, di video kali ini kita akan belajar bersama, pahami bersama tentang materi matematika, yaitu materi terkait tentang layang-layang atau bagian dari segi 4 ya. Oke, kita langsung aja. Oke ya, di sini dari pengertian layang-layang itu sendiri, layang-layang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing pasangan sama panjang dan saling membentuk sudut. Jadi ini peta konsep dari segi 4. Jadi layang-layang di bagian sini ya, dia termasuknya. Oke, ini. Kita akan bahas ini secara rinci, baik nanti rumusnya, sifat-sifatnya, dan nanti ada contoh-contoh soalnya yang insya Allah membantu kita untuk memahami dari materi kali ini, yaitu layang-layang. Oke, untuk yang pertama, sifat layang-layang. Mohon maaf ya, ini belum diedit laying-laying, tapi maksudnya adalah layang-layang ya. Ini coret aja. Oke, layang-layang. Sifat yang pertama yaitu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Jadi, sisi yang sebelahnya, tapi yang ini, yang di pucuknya ini sama panjang, yaitu AB dengan AD, kemudian CB dengan CD, itu sama panjang. Ini sifat yang pertama, yaitu AB itu sama dengan AD, juga CB itu sama dengan CD. Sifat pertama, paham ya? Yang kedua, titik yang diapit sisi sama panjang, ya, titik yang diapit sisi sama panjang disebut puncak layang-layang. Jadi ini ya, ini puncak layang-layang yang diapit oleh sisi ini namanya puncak atau atasnya. Ini juga salah lagi nih. Oke, layang-layang. Selanjutnya, memiliki sepasang sudut yang sama besar, jadi cuma satu pasang aja gitu kan. Kalau nanti di pembahasan kakak di video yang lain, kayak misalkan jajar genjang itu memiliki dua pasang yang sama besar sudutnya. Kalau ini cuma satu, yang mana? Kalau lihat dari gambarnya, yaitu sudut dari D dengan sudut di sudut B ya. Sudut D itu sama dengan sudut B. Tapi ciri khasnya sama, ingat bahwa kalau segi 4 jumlah seluruh sudutnya yaitu 360 derajat. Oke, sifat yang keempat, memiliki dua buah diagonal yang saling tegak lurus ya. Ini diagonal 1, kita misalkan. Diagonal 2, ini saling tegak lurus dia. Ini sudutnya 90 derajat. Ya, ini saling tegak lurus. Kalau kita gambarnya benar, kalau misalkan diukur, itu pasti 90 derajat. Yang kelima, diagonal yang menghubungkan sudut-sudut puncak membagi diagonal lainnya menjadi bagian yang sama panjang. Ini maksudnya di sini. Kak hapus ya supaya jelas. Oke. Nah, di sini maksudnya kan diagonal yang melalui pusat ya, memotong diagonal satunya itu sama panjang yang ini. Jadi kalau misalkan 12, pasti ketika dipotong yang di sini 6, di sini 6. Tapi tidak berlaku dengan satunya. Otomatis dari gambar pun akan berbeda. Yang keenam, diagonal yang menghubungkan sudut-sudut puncak membagi sudut-sudutnya itu menjadi dua bagian sama besar. Ini ingat ya, cuma satu sudut pusatnya. Di sini ini akan sama. Ketika ini 60, maka kalau dibagi 2, yang di sini 30, di sini 30. Begitupun berlaku yang di sini. Ini pun sama. Itu beberapa sifatnya yang mudah-mudahan bisa bantu, karena ketika kita memahami, ini akan mempermudah kita untuk bisa menyelesaikan soal latihan. Oke, untuk rumusnya. Nah, untuk rumusnya sendiri yang keliling, kakak tegaskan sekali lagi, pokoknya kakak ingetin sekali lagi. Keliling itu nggak usah diingat, kecuali mungkin lingkaran lah. Kalau lingkaran itu emang ada khusus ya. Tapi kalau namanya keliling, segi 4, segitiga, dan lain sebagainya, ketika ditanya keliling, pahamilah bahwa konsep dari keliling itu adalah menjumlahkan seluruh
Ya, menjumlahkan seluruh, ini kata-katanya salah ya. Ini kurang N. Jangan ditiru. Menjumlahkan seluruh dari sisi-sisinya, panjang-panjang sisi-sisinya. Kalau misalkan ini, kalau nggak ada angkanya berarti ya AB ditambah BC, ditambah CD, ditambah DA. Oke, kalau misalkan luasnya yaitu setengah dari D1, D2. D itu apa, Ustazah? Ustazah kakak. D1 ini apa, kakak? Ini yaitu diagonal ya. Oke, paham ya? Nanti insya Allah ketika kita latihan itu makin membuat kita semakin paham. Oke, kita langsung ke latihannya. Oke, ke latihan di sini 150 ya, bukan 50. Oke, pada yang di samping diketahui sudut C. Sudut C-nya 50. Oke. Kemudian sudut B-nya 150. Hitung dua sudut lainnya, berarti sudut A dengan sudut D. Ingat kalau kita tahu terkait dengan sifat yang layang, sudut yang di sini ini sama besar kan? Sama besar yang di sini, yaitu 150 juga. Yang di sini berapa? Berarti ini udah 350, berarti ini 10. Kalau gambarnya kurang nyata ya kalau 10 ya, mohon maaf lah. Ini kalau misalkan dan lain sebagainya 10. Kalau misalkan kakak ubah deh. Oke, kakak ubah. Oke. Yang ini tetap, yang di sini kakak ubah jadi 110 derajat ya. Sama di sini 50 karena tetap ya. Di sini 110. Di sini 110. Karena ingat segi 4 itu 360. 360 ini udah 220. 270 yang di sini berarti 90. Iya, 90 berarti sudut D-nya 110 derajat, kemudian sudut A-nya 90 derajat. Paham ya? Jadi nanti kalau mau menentukan yang lain juga bisa. Yang kedua, pada layang-layang di samping diketahui panjang sisi AD. Sisi AD ini 10. Oke. Kemudian CD-nya 15. Sudut C-nya 50. 50 derajat. Sudut B-nya 110. Sama nih kayak tadi, soal tadi yang kita coba. Oke. Sama sifatnya, dituliskan aja supaya makin. Ini berarti 10 juga. Yang di sini 15. Di sini berarti 110. Yang di sini tadi 90. Udah nyari ya? Gampang. Nah, panjang sisi lainnya yang belum diketahui. Udah ya? Udah, langsung kita tulis AB, yaitu 10 cm. Kemudian CB 15 cm. Besar sudut A, sudut B. Nah, kali ini coba kakak jelaskan seluruh sudut yang ada di sini. Kan udah nyari, kita paham bahwa tadi ketika bagi 2, maka di sini akan 45, di sini juga 45. Ya kan? Kemudian di sini berarti di sini 25. Di sini juga 25. Kemudian yang tanya nih, yang ini berapa, yang ini berapa? Sama yang ini kan? Kita lihat di sini. Di kakak hapus salah satu ya. Oke, supaya jelas. Sebelahnya aja. Nah, kita kan tahu di sini tadi 45. Yang di sini tadi 100 ini, tapi kan belum tahu. Yang di sini, ingat tadi itu tegak lurus, salah satu diagonalnya, diagonal layang-layang itu, ketika di diagonalnya itu saling tegak lurus. Yang tadi kan membagi 2 sama besar. Karena apa saling tegak lurus? Otomatis di sininya itu adalah siku-siku. Kita
tahu bahwa siku-siku itu besarnya berapa sudutnya? Yaitu 90 derajat. Ya, benar, 90 derajat ya. Dan kita ingat lagi, kalau jumlah seluruh segitiga, kalau jumlah seluruh segi 4 kan 360. Kalau segitiga, ya benar, 180. Ini kan sudah, berarti yang di sini berapa? 40. Iya, benar, 45. Jadi 180 dikurang 90 dikurang 45. Berarti di sini berapa? Ingat tadi seluruh ini berapa? Seluruh ini tadi kan 110. Dikurangi 45, berarti 65. Begitupun yang sebelahnya karena dia sama, ya. Dia sama. Gampang ya? Iya, gampang. Dicoba di latihan, di buku dicari kalau misalkan ada, coba dikerjakan. Pasti itu akan membantu kita makin memahaminya. Nah, selanjutnya, jika ada layang-layang memiliki sisi AB 11, CD 13, kelilingnya, gampang banget ini mah kalau kelilingnya ya, tinggal dijumlahkan aja, ya enggak? Keliling AB ditambah BC, atau kita tambahnya yang angkanya sama aja. AB, AD, BC ditambah CD. Kak, kalau kayak gini langsung boleh nggak? Boleh langsung, karena kita udah tahu konsepnya ya. Berarti 11 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 13. 22 42 48. Satuannya apa? Sentimeter. Gampang ya. Gampang sekali. Nggak usah dihafal rumusnya. Nah, selanjutnya gambar layang-layang di samping sisi BD. 12 ini misalkan kita diagonal 1 ya. Kemudian AC. Oke, diagonal 2. Hitunglah luasnya. Luas kita tahu kan luas layang-layang LY, layang-layang. Yaitu setengah kali diameter 1 kali diameter 2. Kak, kalau ini boleh langsung nggak? Kalau saran dari kakak, lebih baik ketika ada rumus-rumus itu, kayak misalkan luas dan sebagainya, itu dituliskan ulang aja. Karena apa? Itu bantu kita untuk menghafal secara, malah bisa jadi kayak permanen gitu, Pak. Hafal aja, bukan kayak direncanakan hafal luas layang-layang setengah D1 kali D2. D itu diagonal dan sebagainya. Itu tidak. Ketika kita nulis, latihan itu akan lebih awet hafalannya. Setengah D1-nya 12 dikali 18. Nah ya, 108. Satuannya sentimeter kuadrat ya. Oke, yang ketiga. Sebuah layang-layang memiliki luas, jadi diketahui ya. Ketahui luasnya 375 cm ya. Kemudian diagonal vertikalnya, kalau vertikal itu yang berdiri ya, misalkan kita vertikalnya itu D1, kita misalkan 50 cm. Berapakah panjang diagonal satunya? Oke, berarti yang ditanya D2. Oke, kita jawab. Ingat lagi konsepnya, ngomongin luas ada diagonal juga, berarti luas sama dengan setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Luasnya berapa? 375. 2 D1-nya 50 kali D2 yang dicari. Oh, ini mau setengah. Oke, dikali ya, berarti ini 75 dikali 2 50 D2. Ini berarti 750 D2. Oke. Berarti D2 yaitu 750 dibagi 50, coret nolnya, ketemu 15
cm. Itulah di duanya 15 cm ya. Jadi pelan-pelan gitu kan, ngerjain diulang-ulang, itu bisa membuat kita semakin paham. Oke, mungkin itu terkait tentang layang-layangnya. Terima kasih. Dan jangan lupa tetap semangat belajar, bagikan video, berbagi ketika kita mengajarkan kepada yang lain. Insya Allah itu akan menambah ilmu kita dan memperkuat ilmu kita.